Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengantar Ilmu Politik. Kita akan membahas mengenai konsep dari negara. Negara itu adalah merupakan salah satu aktor penting yang ada di dalam perpolitikan dunia, baik itu dari politik domestik maupun di politik internasional. Nah, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu negara, karakteristiknya bagaimana, dan juga nanti hubungannya di dalam politik itu seperti apa ya. Oke, kita masuk dulu kepada what is the state atau apa itu negara. Negara menurut Richard H. Soltau adalah sebuah agensi atau otoritas yang memanage atau mengontrol kebijakan ataupun hukum yang ada atau yang mengatasnamakan dari sebuah komunitas. Atau definisi umumnya kita bisa melihat dari negara adalah sebuah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sebuah pemerintah yang bisa dibilang dari sebuah pejabat dan berhasil menuntut warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan kontrol monopolitis terhadap kekuasaan yang sah. Nah, apa sih syarat-syarat dari terbentuknya sebuah negara? Negara memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah wilayah. Wilayah itu adalah sebuah daerah teritori yang sudah diakui atau diduduki oleh sebuah masyarakat. Nah, masyarakat itu juga salah satu karakteristik yang ada di dalam negara yang disebut dengan penduduk, di mana penduduk itu adalah sekelompok orang yang menduduki wilayah tertentu. Nah, ada wilayah, ada penduduk, pasti akan ada yang memanage atau mengatur kedua hal tersebut, yaitu bisa dikatakan dengan pemerintah. Di mana pemerintah itu adalah organisasi yang berwenang merumuskan dan melaksanakan keputusan dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam suatu wilayah. Tidak hanya itu, negara juga harus memiliki yang namanya kedaulatan. Kedaulatan itu adalah sebuah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan semua cara termasuk paksaan untuk mengatur si masyarakatnya. Kedaulatan itu tidak hanya harus diakui oleh para pemerintah dan juga rakyatnya, tapi juga kedaulatan yang diakui oleh negara-negara lainnya. Nah, negara itu memiliki kewajiban, yaitu ada 4 kewajibannya. Yang pertama, law and order atau peraturan dan hukum dan peraturan. Lalu ada kesejahteraan rakyat, pertahanan, dan keadilan. Nah, law and order itu negara bertindak sebagai stabilisator ketertiban masyarakat dengan melahirkan adanya namanya hukum, adanya namanya aturan ataupun kebijakan untuk mengatur ketertiban masyarakatnya. Nah, kesejahteraan rakyat di mana negara harus bisa mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Sedangkan pertahanan negara wajib melindungi masyarakat atau penduduk yang ada di dalam wilayah tersebut dari segala bentuk ancaman. Dan keadilan negara memiliki lembaga yudikatif dan badan-badan peradilan untuk mengadili ataupun menyelesaikan sengketa ataupun permasalahan yang ada di dalam sebuah negara. Nah, negara itu memiliki bentuk-bentuk sendiri atau jenis-jenis sendiri. Tipe-tipe negara itu terbagi dari 3. Yang pertama adalah negara kesatuan, ada negara federal, dan juga ada negara konfederasi. Negara kesatuan yang banyak digunakan oleh berbagai negara yaitu negara yang memusatkan kekuasaannya di tingkat pusat, seperti contohnya Indonesia, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Jepang. Mereka biasanya negaranya berbentuk republik. Nah, negara federal itu adalah negara yang menciptakan pembagian dan tingkatan pemerintah yang berbeda, serta membagi kekuasaan di antara pembagian dan tingkatan tersebut. Contohnya adalah Amerika Serikat dan India, di mana mereka memiliki wilayah-wilayah federasi yang memiliki otonom atau kebijakannya sendiri. Negara konfederasi itu adalah tipe negara yang kekuasaannya didesentralisasi dan dipegang secara khusus oleh lembaga lokal. Itu contohnya adalah Amerika Serikat ketika tahun 1781 sampai 1788. Nah, dalam terminologi negara ada juga namanya bangsa atau bisa disebut dengan nation. Jadi ada perbedaan istilah antara nation dengan state atau bangsa dan negara, di mana definisi bangsa adalah sebuah kelompok orang yang
memiliki rasa persatuan berdasarkan pentingnya sifat atau kebiasaan yang dibagi oleh kelompok tersebut, bisa dari bahasa, etnis, ras, atau budaya yang seringkali menjadi dasar identitas nasional suatu bangsa. Hubungan antara negara dan bangsa, bangsa itu dapat tumbuh dan mendefinisikan dirinya jauh sebelum negara itu tercipta. Selain itu, identitas nasional sebagai dasar dari bangsa itu akan selalu ada walaupun bangsa itu sudah terpecah-pecah menjadi negara-negara yang berbeda-beda. Jadi dia tidak dibatasi oleh sebuah batas teritori negara tertentu. Jadi misal ada bangsa bangsa Tiongkok, belum tentu semua eh, orang yang ada di dalam Tiongkok itu tidak hanya mereka aja yang punya berbangsa kebangsaan Cina, tapi juga bisa dari negara orang-orang di negara lain yang memiliki etnis yang sama, bentuk etnis yang sama, ras yang sama, atau bahkan agama yang dianut yang sama, yang bisa mengkategorikan mereka sebagai sebuah bangsa yang sama. Nah, ada juga eh, perbedaan-perbedaan atau perdebatan-perdebatan mengenai si negara ini. Jadi negara ini bisa dipandang oleh berbagai perspektif. Yang pertama adalah kaum-kaum pluralis yang melihat sebuah negara. Negara menurut kaum pluralis itu adalah sebagai sebuah entitas yang netral dan mewakili kepentingan umum, sehingga negara dipandang sebagai servant of society atau pelayan masyarakat. Sedangkan eh, negara juga harusnya responsif terhadap opini publik melalui mekanisme demokratis dan persaingan partai. Nah, fokus utama pada pemerintah daripada negara sebagai entitas yang abstrak dan berakar dari tradisi liberal, terutama teori kontrak sosial dari Thomas Hobbes dan John Locke. Nah, ada juga perdebatan lainnya yaitu dari kaum kapitalis state, di mana dia melihat negara itu adalah sebagai sebuah alat kelas penguasa atau adanya bagian struktur kapitalis di dalam sebuah negara. Sehingga yang melanggengkan negara itu bukan dari semua aspek masyarakat, tapi melainkan adanya sistem kapitalisme yang akhirnya menjaga keberlangsungan suatu negara, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan kaum kapitalis itu melihat negara itu bukan sebuah entitas yang netral. Dia adalah sebuah entitas yang tidak netral, berpihak kepada kelas penguasa, meskipun bisa ditampak netral secara semu dan berakar dari pemahaman ini berakar dari Marxis mengenai sistem kelas dan mencerminkan kepentingan kelas yang dominan. Nah, perspektif yang lain melihat negara itu adalah perspektif Leviathan State, di mana negara digambarkan sebagai sebuah monster yang egois, yang berkembang, dan memperluas kekuasaan demi kepentingannya sendiri. Negara memiliki peran dan kekuasaan birokratis demi kepentingan para pejabat dan birokratnya sendiri. Negara bukan wasit netral atau pelayan rakyat, melainkan adalah aktor yang memiliki otonomi, ekspansionis, dan berbahaya yang harus dibatasi agar dia tidak bisa mengancam kebebasan individu dan kesehatan ekonomi. Eh, Pandangan ini berakar dari realis yang melihat negara sebagai aktor publik yang bertindak atas kepentingan pribadi. Jadi dia lebih memonopoli kebijakan untuk memaksakan suatu masyarakat menuruti keputusan-keputusan dari para birokrat-birokratnya. Yang lain, perbedaan yang lain atau perspektif yang lain itu melihat dari patriarchal state. Patriarchal state itu mengkritik definisi negara yang konvensional, di mana definisi negara dianggap terlalu maskulin atau bias. Negara dianggap menciptakan bentuk baru ketergantungan publik yang mengontrol perempuan melalui institusi kesejahteraan. Perspektif ini didasari dari feminisme, di mana menawarkan perspektif unik terhadap definisi negara, baik sebagai bentuk potensi alat pembebasan maupun sebagai alat dominasi patriarkat.
Pandangan feminis menantang asumsi bahwa negara itu netral dan menyoroti bagaimana kekuasaan gender beroperasi di balik struktur dari negara itu. Nah, sekian dari penjelasan mengenai negara, apa itu definisinya, karakteristiknya, dan bahkan bagaimana eh, para pemikir-pemikir politik memandang negara itu sendiri. Ternyata negara itu bisa dipandang dengan definisi-definisi yang berbeda. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di kelas berikutnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.